wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kebudayaan Daerah, Ibu Ridin Andriani Kumaladewi, MPD, dan yang saya banggakan teman-teman dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami, mahasiswa STKIP NU Indramayu, program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun 2020. Kami dari kelas 1A kelompok 4 akan membahas tentang sejarah Indramayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah sebagai moderator. Nama saya Sintas. Nama saya Mawar Desnaini. Nama saya Nafi Andita. Nama saya Lilis Nani Apriati. Nama saya Ida Fatmawati. Nama saya Fazal Fitri Kamalia. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Lilis Nani Apriati, ingin menjelaskan tentang sejarah Indramayu. Sejarah Putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Bengelen, Jawa Tengah, bernama Raden Wilarodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran. Dalam tampak baratannya di kaki Gunung Sumbing mendapat wangsit, hai Wilarodra, apabila engkau ingin berbahagia keturunan di kemudian hari, pergilah ke arah matahari terbenam dan berilah lembah sungai Cimanuk, pedukuhan Cimanuk yang diberi nama Dharma Ayu, yang kemudian berubah menjadi Indramayu setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran pada tahun 1527, diproklamirkan berdirinya oleh Raden Wilarodra pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharram 934 Hijriah atau 1 Surah 1949 dan jatuhnya pada tanggal 7 Oktober 1527. Perkenalkan, nama saya Novi Anggita Bustari. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah Indramayu. Pada tahun 1615, bagian timur Sungai Cimanuk menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon dan bagian barat dimasukkan ke dalam Kerajaan Mataram. Pada tahun 1681, mulai dikuasai oleh Kompeni. Pada zaman pemerintahan Danlas, bagian barat Sungai Cimanuk dimasukkan ke dalam Prefektur Cirebon Utara, dan pada masa itu menjadi ajang perperangan segitiga antara Kompeni, Mataram, dan Banten. Pada tahun 1706, Indramayu mulai dikuasai oleh Kompeni Belanda, dan pada masa itu sama halnya dengan daerah-daerah lain, Indramayu juga pernah mengalami masa penjajahan. Catatan proses Indramayu antara lain ada 3. Yang pertama, berita pada masa Cirebon. Yang kedua, catatan dalam buku Purwaka Carubanagari. Yang ketiga, di kota Indramayu terdapat desa yang bernama Desa Lemah Abang. Nah, dan desa tersebut ada kaitannya dengan salah satu wali songo yang bernama Syekh Siti Jenar, yang biasa dipanggil dengan Syekh Lemah Abang. Kemungkinan pada masanya Syekh Lemah Abang pernah datang ke desa tersebut hanya untuk tinggal atau hanya untuk menyebarkan agama Islam.
Nama saya Mawardi Isnaini. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebudayaan Indramayu. Yang pertama yaitu jaringan atau mencari pasangan hidup. Yang kedua yaitu mapak tambak atau upacara untuk mengusir hama pada tanaman padi. Yang ketiga yaitu mapagsri atau pagelaran wayang kulit. Yang keempat yaitu nadran atau tradisi rasa syukur atas melimpahnya hasil tangkap ikan. Yang kelima yaitu ngarot atau upacara agar hasil panennya melimpah. Yang keenam yaitu munjung atau ziarah ke makam-makam yang dianggap keramat. Yang ketujuh yaitu sedekah bumi atau rasa syukur petani kepada Tuhannya. Nama saya Yasmin Mumtaz. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang dan arti logo Indramayu. Yang pertama yaitu gambar perisai, melambangkan senjata perang. Dengan latar belakang warna biru, itu melambangkan rasa ulet, rasa aman, dan penuh kesungguhan dalam membangun daerah. Kemudian, tulisan Dharma Ayu itu berasal dari nama Nyi Endang Dharma yang Ayu, yaitu pendiri kedua Indramayu. Tulisan Dharma Ayu yang warna merah dengan latar belakang warna putih melambangkan Nyi Endang Dharma adalah wanita yang berani dalam membela kesucian dan kebenaran. Di tengah perisai terdapat tali yang mengikat sampai ke ujung, itu melambangkan hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah tali ini terdapat bulatan, itu melambangkan tekad kesatuan dan persatuan dari segenap lapisan. Warna hijau pada bulatan itu melambangkan kesuburan daerah yang memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. Di bulatan juga ada gambar-gambar. Yang pertama ada gambar cakra. Ini merupakan senjata peninggalan Raden Arya Wiralodra yang melambangkan kesentosaan dan kewibawaan. Di tengah cakra itu terdapat bintang bersudut 5 warna kuning emas. Bintang tersebut melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan bersudut 5 itu melambangkan falsafah negara, dan berwarna kuning emas itu melambangkan kedaulatan. Kemudian di dalam bulatan juga terdapat gambar mangga, padi, perahu, laut, dan kali Cimanuk. Itu melambangkan sumber kehidupan masyarakat Indramayu. Kemudian yang di atas, garis gelombang yang di atas itu melambangkan kali Cimanuk yang berjumlah ada 7 gelombangnya. Itu melambangkan tanggal lahir Indramayu. Sedangkan yang di bawah, garis yang di bawah itu menggambarkan gelombang laut yang berjumlah 10. Itu melambangkan bulan lahir Indramayu. Kemudian padi yang di bawah di setiap sisi berjumlah 15 biji, dan sedangkan yang di atas itu di setiap sisi berjumlah 27 yang melambangkan tahun lahir Indramayu, yaitu 1527. Kemudian selendang yang berwarna emas merupakan pusaka Nyi Endang Dharma yang melambangkan pemerintah daerah yang demokratis dan berwibawa, yang senantiasa membela kepentingan masyarakat daerah maupun negara. Dan di tengah selendang terdapat tulisan Muli Harja, merupakan moto juang masyarakat Indramayu yang dipetik dari prasasti Raden Arya Wiralodra, yang tulisan tersebut berwarna hitam yang berarti suatu saat nanti Indramayu akan kembali makmur. Saya Fazil Fitri Gamalia akan menyampaikan materi tentang watak masyarakat Indramayu. Masyarakat Indramayu membela kebenaran dan sangat berani. Ia elegan sekaligus penuh gaya. Mempunyai kepribadian yang analitis, memahami pengetahuan, bermeditasi, dan penuh kesadaran. Perkenalkan, nama saya Indah Fatmawati, ingin menjelaskan kesimpulan. Sejarah Putra Temenggung Gagak Singalodra dari Bangla, Jawa Tengah, bernama Raden Wiralodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran. Dalam tapa beratanya
Dalam beratanya di kaki Gunung Sumbing, mendapat wangsit Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, pergilah ke arah matahari terbenam dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Tokoh-tokoh lain dengan pendiri pendukuhan dimaksud dengan Nyai Endang Dharma yang cantik dan sakti, Arya Kemuning putra Ki Gede Lurah Agung yang diangkat putra oleh putrinya Ong Tien istri Sunan Gunung Jati. Ki Buyut Sidum dan Kidang diangkat putra oleh putrinya Panunjang seorang pahlawan Panungku Sri Badugan dari Pajajaran, Pangeran Buru seorang pangeran dari pahlawan yang mengajarkan kanuragan dengan 24 muridnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum.